Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk membuat video presentasi pada hari ini mengenai karakteristik, model-model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Adi Permana Putra, kemudian yang kedua Audi Betunga Dewi, yang ketiga ada Muhammad Ismul Asam, dan yang terakhir ada Rahmadani. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya untuk mempresentasikan hasil dari materi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang pertama yaitu karakteristik evaluasi pembelajaran. Evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, karena keefektifan pembelajaran hanya dapat diketahui melalui evaluasi. Dengan kata lain, melalui evaluasi, semua komponen pembelajaran dapat diketahui apakah dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Kemudian ada instrumen karakteristik evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu valid. Artinya, suatu instrumen dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua, relevan. Artinya, instrumen yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi, seperti kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Dalam konteks penilaian hasil belajar, maka instrumen-instrumen harus sesuai dengan domain hasil belajar, seperti domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga yaitu representatif. Artinya, materi instrumen harus betul-betul mewakili seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilakukan bila penyusunan instrumen menggunakan silabus sebagai acuan pemilihan materi tes. Yang keempat yaitu praktis, artinya mudah digunakan. Jika instrumen tersebut sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. Yang kelima yaitu diskriminatif, artinya instrumen itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Semakin baik suatu instrumen, maka semakin mampu instrumen tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti. Yang keenam yaitu spesifik, artinya suatu instrumen disusun dan digunakan khusus untuk objek yang dievaluasi. Jika instrumen tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes jangan menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. Yang ketujuh yaitu proporsional, artinya suatu instrumen harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Begitu juga ketika menentukan jenis instrumen baik ataupun non-tes. Yang kedelapan yaitu ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu objektivitas. Suatu alat ukur dikatakan objektif bila pendapat atau pertimbangan dari pemeriksa tidak turut berpengaruh dalam proses penentuan angka atau proses scoring. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Model-model evaluasi pembelajaran. Dalam studi tentang evaluasi, ada banyak model-model evaluasi dengan format berbeda atau sistematika yang berbeda. Ada juga beberapa model evaluasi yang sama. Said Hamid Hasan mengelompokkan model evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, mode evaluasi kuantitatif yang meliputi mode Taylor, mode teoretik Taylor dan Miguel,
model pendekatan sistem alkin, model Countenance Stake, model CIPP, model ekonomi mikro, dan yang kedua, model evaluasi kualitatif yang meliputi model studi kasus, model eliminatif, dan model responsif. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri yang ketiga. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan evaluasi pembelajaran, di mana pengertian dari pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu, begitu juga dalam menelaah dan mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Dan jika dilihat dari hasil evaluasi, pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu criterion reference dan norm reference evaluation. Untuk pendekatan tradisional sendiri ditujukan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik yang dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Sedangkan pendekatan sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Untuk criterion reference evaluation dapat digunakan dengan membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan. Untuk norm reference evaluation atau penilaian acuan norma adalah pendekatan yang membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya yang bersifat relatif. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.